Selamat malam Mirsa, Anda menyaksikan One on One bersama Anggia. Dan seperti yang kita sudah saksikan tadi, sudah tahu dong kita akan bahas apa. Ini mengenai Timnas U17 yang untuk pertama kalinya dalam sejarah menorehkan sejarah akan melesat ke Piala Dunia 2025 yang akan digelar November mendatang di Qatar. Ini melalui proses kualifikasi. Lalu seperti apa ini persiapan kira-kira untuk Timnas U17 dan bagaimana proses seleksi pemain nanti? Apakah pemain yang sama masih akan dipasang oleh Timnas atau manajer Timnas? Kita akan langsung berbincang bersama manajer Timnas U17 dan U20, Bang Ahmad Zaki Iskandar. Selamat malam, Bang Zaki. Malam, Bang Anggi. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Saya mau kasih tepuk tangan yang luar biasa dulu ini. Terima kasih. Untuk keberhasilan kita sampai di sini. Kenapa luar biasa? Ini sejarah pertama ya, Bang ya? Iya. Kita bisa berbangga dong di sini. Kita lolos Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Betul. Ya. Dan kita harus beri apresiasi juga kepada tim pelatih, terutama para pemain yang sudah berjuang, dan juga federasi kita, PSSI di bawah Ketua Umum Pak Erick Thohir. Betul. Yang pasti ini bukan langkah yang mudah, tapi mulus. Ya, kalau kita bisa bilang begitu ya. Nggak langkah yang mudah, tapi kita bisa berjalan mulus. Kenapa? Karena kita menang dalam 4 pertandingan di awal. Semua pertandingan di awal. 3 pertandingan di awal. Walaupun akhirnya dikalahkan ya, perempat final. Tapi tentunya punya banyak catatan Bang Zaki. Apa yang kemudian menjadi evaluasi? Kalau di awal kita bicara nih untuk pemain kita kemarin. Jadi sebetulnya tim ini sudah dipersiapkan 1 tahun yang lalu. Di 2024 ketika kita mengikuti Piala AFF U17. Kemudian berlanjut lagi ke kualifikasi Piala Asia. Waktu itu digelar di Stadion Madia. Kita lolos juga ya. Kemudian masuk ke Piala Asia di Jeddah kemarin dengan target masuk ke perempat final agar kita bisa langsung ikut Piala Dunia di 2025 bulan November ini juga. Karena format Piala Dunia U17 ini kan ada melibatkan 48 negara. Betul. Dan Asia mendapatkan jatah 8 negara. Jadi ketika kita masuk 8 besar sudah otomatis masuk ke Piala Dunia. Punya tiket langsung. Betul. Jadi target yang diberikan oleh PSSI, oleh federasi, yaitu Piala AFF, kemarin kita 3 besar, kemudian lolos ke Piala Asia, sudah kita capai juga, dan terakhir masuk ke Piala Dunia. Alhamdulillah Mbak, semuanya tercapai. Kalau kita bicara pertandingan dan hasil yang memuaskan ini, mungkin orang banyak berpikir ini materi pemain satu, kemudian ada pelatih. Tapi banyak yang orang nggak tahu nih Bang Zaki, manajer Timnas juga berperan besar. Jadi kita pengen tahu nih, Bang Zaki ini sebenarnya tugasnya ngapain, perannya apa aja dalam Timnas U17 khususnya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa manajer tim adalah kepanjangan tangan dari federasi, yaitu dari PSSI. Di mana tugas dan tanggung jawab manajer, tim manajer ini mengkoordinasikan dan juga mempersiapkan seluruh, baik itu program-program latihan, program-program TC, termasuk akomodasi, transportasi, administrasi pendaftaran pemain, sampai kemudian pendaftaran pemain di 11 pemain pada saat pertandingan. Proses seleksi juga? Proses seleksi kita serahkan kepada tim pelatih dengan para asisten pelatih. Itu bagian teknis yang memang menjadi kewajiban dan tanggung jawab para pelatih. Tapi sebagai tim manajer saya mengurusi hampir semua, kecuali urusan teknis tadi. Ya. Ini kayak bapak rumah tangganya gitu ya yang ngurusin semuanya. Kalau bapaknya para pemain langsung adalah Coach Nova, saya bapaknya semuanya. Nah, tugas tim manajer ini juga sampai dengan di bench. Artinya pada saat di bench itu juga kita bertugas harus untuk hadir, wajib, karena pada saat managers meeting kan juga ada di saya tanggung jawabnya. Di managers meeting itu dengan sesama peserta kita menetapkan jersey, biasanya warna jersey, terus kemudian rules of the game-nya, statuta FIFA dan lain sebagainya, termasuk dari pelatih, security, semua perangkat pertandingan yang sebelum pertandingan dimulai kita sudah duduk sama-sama untuk kita sepakati. Nah, ini proses yang panjang dan juga tanggung jawab yang besar sebetulnya buat tim manajer untuk kemudian mempersiapkan tim benar-benar bisa bertanding dengan nyaman. Dengan nyaman. Sampai menentukan model jersey dan warna jersey juga dibicarakan penentuan pada saat di tim manager, biasanya tim managers meeting itu
siapa yang menjadi tim home, siapa yang menjadi tim away. Nah di sana kemudian kita memilih jersey yang akan kita pakai sesuai dengan jersey yang kita bawa ataupun lambang jersey yang dari federasi. Oke, evaluasi nih Bang dari awal tahun kemarin 2024, apa yang menjadi kendala dari tim manajer dalam mempersiapkan tim kita untuk bisa berlaga? Yang pertama, para pemain ini harus juga punya pengalaman bertanding sebelum masuk ke event-event. Nah, menentukan jadwal mereka training camp, TC, kemudian juga menentukan jadwal latih tanding dengan lawan-lawan yang kita usahakan levelnya sama atau di atas kita. Bahkan kalau perlu yang di atas kita sebetulnya. Agar mereka juga punya pengalaman menghadapi tim-tim dari negara ataupun yang umurnya juga di atas mereka. Di atas juga. Itu sangat penting sekali untuk membangun kepercayaan diri para pemain dan juga memperkuat mental mereka pada saat pertandingan. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa menerapkan strategi yang sudah diputuskan oleh pelatih diimplementasikan pada saat di lapangan. Karena itu pada akhirnya mereka lah nanti yang akan menentukan sebetulnya. Kan yang bermain mereka. Mereka, betul. Nah berbicara tentang mental, kalau kita lihat 3 pertandingan langsung menang-menang, kita tahu kan ini U17 masih sangat belia. Kalau range umurnya berapa? 15, 16 rata-rata. 15, 16 rata-rata. Ada yang sudah 17 masuk. Oke, artinya nggak gampang juga kan Bang untuk menjaga mentalnya anak-anak ini. Apa yang dilakukan nih upaya? Kan mereka merasa, wah biar nggak jumawa setelah menang 3 kali game berturut-turut begitu. Apa yang dilakukan? Jadi memang 1 tahun yang lalu Coach Nova ini juga sudah punya aturan kita di tim manajemen juga. Dan kita juga mendampingi mereka dengan psikolog. Jadi selama TC itu ada tim psikolog juga yang mendampingi mereka. Begitu juga pada saat di event-event besar. Jadi pada saat TC didampingi, di event besar juga didampingi. Dan ini bukan cuma di U17, di U20 pun sama. Perangkatnya ada tim psikolog juga. Kita tahu usia-usia ini kan usia-usia dini pada saat berkembang. Nah, dan kita tahu nih anak-anak remaja ya, kalau bertanding ke negara orang terlalu lama, terlalu jauh itu ngaruh juga nggak sih mereka? Sangat berpengaruh juga. Gimana cara ngebujukin adik-adik itu tuh? Pastinya sangat berpengaruh. Di satu sisi mereka semangat, punya motivasi, tapi di sisi yang lain kan kita tidak memungkiri bahwa secara psikologis usia segitu jauh dari orang tua ya. Dengan durasi yang cukup lama. Kemarin sebelum berangkat ke Saudi aja kan kita berangkat ke Dubai dulu untuk melakukan adaptasi iklim dan juga jeda waktu. Kemudian juga melakukan pertandingan uji coba sebelum masuk ke sana. Nah, total berapa bulan kemarin tuh durasinya? Berapa hari? Sebelum pertandingan kurang lebih hampir 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu, ya. 2 minggu di Dubai, kemudian baru masuk ke Saudi. Hampir 1 minggu baru pertandingan pertama yang tanggal 4. Nah, sebelum itu juga ada beberapa kali TC, termasuk ke Spanyol. Kurang lebih sekitar 3 minggu. Nah, kita melihat dan juga mengevaluasi jadwal dan durasi TC ini. Agar ketika masuk ke Piala Dunia nanti, anak-anak bertanding dalam posisi yang top, top atau peak performance-nya mereka. Kita bisa lihat di 3 game pertama loh, yang di babak penyisihan, itu peak-nya mereka tuh, peak performance-nya mereka. Nah hanya setelah itu, mulai. Apa, karena termasuk juga faktor udah terlalu lama? Mungkin salah satunya itu. Yang pertama, ketika kita sudah memastikan lolos ke Piala Dunia. Nah, itu jadi agak kendor dikit. Ada banyak faktor juga, termasuk faktor stadionnya juga pada saat itu. Yang biasanya kita main di stadion yang tertutup. Nah, pada saat penyisihan kita main di stadion yang terbuka. Apa pengaruhnya Bang? Kita bisa lihat anginnya pada saat itu kencang sekali. Karena kan ada beberapa bendera juga di lapangan bertumbangan. Jadi itu juga berpengaruh ya? Itu berpengaruh sekali. Fisik teman-teman di terhadap lapangan. fisik, kemudian arah bola ketika bola di atas, itu sesuatu yang baru buat anak-anak. Nah, masih berbicara soal mental, jadi mungkin ya, kalau orang menyaksikan pertandingan terutama yang terakhir kita kalah setengah lusin itu, apa itu juga faktor mental juga atau selain faktor lapangan tadi disebutkan? Di 3 pertandingan pertama kita tidak pernah mengalami kemasukan gol di babak-babak awal. Sama sekali.
Karena selalu kita bertahan dengan bagus ya. 15 menit pertama dengan 15 menit terakhir itu adalah waktu yang sangat krusial. Ya. Maka dari itu konsentrasinya harus lebih. Nah, pada saat pertandingan terakhir, belum 15 menit, 7 menit udah kemasukan. Itu juga mengganggu mental itu ya, secara mengganggu konsentrasinya. Betul. Ya. Karena apa yang kita sudah terapkan di strategi kita, bertahan terlebih dahulu, tapi ketika kemasukan, kan pemain harus berpikir, ini kita tetap bertahan dulu, baru menyerang, atau kita lihat pelatih instruksinya. Ketika pelatih bilang tetap dengan skema yang yang pertama, nggak lama ada gol kedua. Nah di situ mulai dengan waktu yang nggak terlalu jauh, kalau nggak salah menit ke-20 gol keduanya. Di situ mulai ada transisi yang mengharuskan mereka merubah strategi di tengah pertandingan. Ya. Apalagi ketika jeda babak pertama. Ya sudah, ini di babak perempat final kalah 2, kalah 3, kalah 4 ya tetap juga kalah kan. Nothing tulus, bermain lepas. Kita juga mencoba komposisi dan formasi baru untuk kemudian bermain terbuka menyerang. Dan ya hasilnya kita bisa lihat ternyata tim lawan kita jauh lebih siap dan lebih kuat dari kita gitu. Ya, ini pengalaman yang berharga buat mereka. Ya, at least juga bisa mencoba lah ya dengan merubah strategi baru dan menghadapan langsung dengan lawan begitu ya. Betul. Ini pengalaman dan juga buat tim semuanya agar kita mempersiapkan lebih baik lagi menghadapi event Piala Dunia. Karena yang di Piala Dunia kemungkinan akan lebih dari Korea Utara. Makanya kalau kita lihat komposisi negara-negara yang tergabung lolos 48 itu ya Bang ya. Nah, berbicara soal materi pemain. Ini kan tim manajer juga menentukan ini, mengurus semua administrasi juga pasti juga sedikit banyak juga melihat kan dan juga mulai mencari talent baru kan ya Bang ya untuk masuk nanti. Kalau untuk seleksi kita serahkan semuanya kepada tim pelatih. Apa mungkin yang bisa di-share kriteria akan kemana lagi mencari gini talent baru? Usai jeda nanti kita jawab Bang. Baik, One on One bersama Anggia akan kembali saat lagi.